satu teman kampus gitu ya, bahwasanya dia bilang, kenapa sih lu harus magang di robot gitu kan, bukannya robot itu merugikan gitu kan, karena bisa kita lihat banyak yang ter-PHK akan adanya robot gitu. Menurut Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Hisham. Di sini saya nggak sendiri dan saya ditemani oleh salah satu rekan saya ini, Bang John. Halo Sobat Esar. Jadi Bang John ini merupakan salah satu trainer di Rasa Robotik. Bang John. Iya, apa Bang Hisham? Sebelumnya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Tentunya. alhamdulillah baiklah. Baiklah ya. Oke, berarti tetap semangat sampai sekarang nih ya. Ya tetaplah, apalagi kita berhadapan dengan murid-murid yang Oke. unyu-unyu, yang banyak semangatnya untuk belajar robotik. Siapa yang nggak semangat sampai sekarang? Semangat terus berarti. Iya. Oke. Jadi Bang John, kali ini hadirnya Bang John di sini, Kak Hisham nih mau ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Jadi yang pertama, Bang John ini awal mula masuk ke Rasa Robotik itu bagaimana sih? Oh, berarti tanya awal mula saya sampai sini ya, nyasar di sini. Iya, Oke. nyasar. Enggak nyasar dong. Ya kita tidak tahu lah takdir kita ditempatkan di mana, Oke. tapi awal mula Kak John bisa masuk di Rasa Robotik ini dengan salah satu program yang digagas oleh Pak Nadiem Makarim, MBKM, Kampus oke. Merdeka, di Yes. mana mahasiswa itu terjun langsung ke dunia industri. Kita merasakan langsung problem yang ada di sini, kita solve problem yang ada di sini, dan kita learning ilmu realitinya, apa yang ada di kenyataan, masalah-masalah yang ada di kenyataan. Jadi kita belajar dari situ dan bisa kita perbaiki apa yang kurang dari kita implementasikan di kemudian hari. Seperti itu. Oke. Jadi Bang John itu udah berapa lama sih magang di Rasa Robotik ini? Kalau menghitung secara pasti saya kurang tahu ya, tapi kalau bulatnya sih 4 bulan. 4 bulan saya di sini. Wah, udah lumayan lama tuh ya. Dari 4 bulan ini, apa aja tuh yang udah Bang John ini dapatkan dari Rasa Robotik ini? Untuk bulan pertama saya dididik di sini sebagai trainer, di mana saya mengajarkan kepada siswa-siswa dari madrasah, Oke. SMA, SD, SMP, SMP, oke. MTS, MI maupun SD untuk belajar robotik. Bagaimana saya mengajarkan sensor, aktuator, pemrogramannya, dan bagaimana electric part itu berjalan dan bisa bekerja berkolaborasi bersama dengan pemrograman membentuk sebuah sistem otomatisasi. Oke. Terus dari Rasa Robotik ini apakah menyangkut kepada education atau bagaimana, Bang John? Kalau signifikan ya, linear aja sama jawaban saya tadi, pasti menyangkut lah di mana setiap magang di sini diwajibkan untuk jadi trainer. Di mana kita melihat lapangan langsung nih, siswa-siswa di madrasah, di SMA, itu seberapa jauh mereka mengenal teknologi dan memanfaatkan teknologi. Bukan hanya sebagai user, tapi mereka sebagai developer. Oke. Saya juga mau nanya nih, bagaimana implementasi Bang John ini sebagai trainer kepada sekolah-sekolah, penerapannya itu seperti apa gitu loh. Implementasi apa nih? Maksudnya bagaimana siswanya mau belajar robotik Nah. atau bagaimana? Iya, siswanya sih. Bagaimana mengajari siswanya? Iya, penerapan kepada bagaimana? siswa berarti ya, Oh, yang ada iya. di sekolah-sekolah. Ya, paham pertanyaannya. Bagaimana kami trainer itu mengimplementasikan robotik kepada siswa atau memberikan pembelajaran robotik pada bahasa umumnya itu dengan satu mengajari mekanika konstruksi, penggunaan gear, keseimbangan robot, hukum fisikanya, gravitasinya, gaya gesek. Itu untuk awal-awal. Konstruksi penting kenapa? Karena sebagai penghubung, penopang badannya si robot. Tuh, poin pertama. Poin kedua, kami mengajari electronic part setelah itu. Barang-barang elektroniknya, bagaimana sensor dan aktuator itu berkomunikasi. Bisa membuat output, membuat gerakan, dan energi yang diambil dari listrik. Itu yang poin kedua. Poin ketiga, pemrogramannya. Mungkin teman-teman dengar pemrograman di sini itu hal yang rumit, hal yang susah, hal yang kompleks. Tapi dalam kakak memberikan pengajaran kepada siswa-siswa, kakak membuat sebuah pengalaman baru nih. Bahwasanya pemrograman bisa dibawakan dalam situasi yang mudah. Bukan hanya algoritma pemrograman yang mudah, tapi sintaksnya juga mudah karena berbasis GUI, Graphical User Interface. Tuh, 3 poin ini yang kita
gunakan agar siswa-siswa potensi masa depan bangsa ini melek teknologi, bisa bersaing dengan luar negeri nantinya, antar negara. Karena juga kita lihat ya, dunia yang semakin berkembang seperti itu ya. Bahkan teknologi lah yang berkembang. negara-negara maju pun sudah menerapkan Otomatisasi ini di berbagai bidang kehidupan. Yes, oke. Terus juga nih, tujuan dari adanya robotik ini kepada sekolah-sekolah tuh menurut Bang Jun tuh apa? Bagaimana? Ya balik lagi sama jawaban saya tadi. Memberikan edukasi kepada para pemimpin bangsa di masa depan. Kita memberikan ilmunya nih. Kita mengajari mereka nih bagaimana memanipulasi, menggunakan teknologi semaksimal mungkin dan memudahkan pekerjaan kita. Tuh. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Bang Jon, lantas bagaimana sekolah-sekolah ini bisa meningkatkan atau next levelnya lah ya Next level tentang robotik itu sendiri robotiknya. gitu. Next level tentang robotik ya. Mungkin selama ini sekolah yang saya lihat nih, mereka membuat ekskul di mana kerjasama dengan kami Racer untuk mendidik siswa-siswanya robotik. Tapi alangkah baiknya untuk guru-guru sendiri itu ikut terjun. Oh, guru juga ikut terjun tuh? Iya, ikut terjun untuk memastikan kelangsungan wadah robotik mereka di sekolah. Misal nih membuat ekstrakurikuler robotik, membuat program kerja robotik yang dipelopori oleh siswanya sendiri. Jadi siswanya lebih banyak waktu berkecimpung di dunia robotik, walaupun mungkin mereka madrasah ya. Tapi bukan hal yang salah juga kan untuk kita belajar teknologi. Bagaimana misal nih anak-anaknya udah bisa Arduino, udah bisa IoT. Mereka membuat rumah mereka otomatis tersambung ke internet dan bisa membuat jaringannya sendiri. Apa bukan hal yang membuat kita bangga terhadap siswa didik kita? Berarti itu jadi manfaatnya kurang lebih itulah dari anak yang usia dini sudah mengenal teknologi gitu ya. Ya mohon maaf ya, tidak usia dini. Kita juga melihat usianya juga. Karena kenapa? Teknologi itu juga pedang bermata dua. Kalau kita tidak memberikan pendampingan yang tepat, itu bisa memberikan hal yang negatif lah kepada anak. Mungkin perkembangan konten-konten TikTok yang Bang Hisyam sendiri biasa nikmati. Contohnya. Jadi memang harus ada pendampingan di sana. Apapun itu, bukan hanya robotik. Apapun itu butuh pendampingan agar tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Berarti mungkin sudah cukup jelas terkait robotik itu seperti apa, tujuannya seperti apa, kemudian bagaimana implementasi atau penerapan kepada sekolah-sekolah itu seperti apa, sudah dijelaskan oleh Bang Jon. Tapi di sini Kak Hisyam ini pengen nanya tentang personality atau pesan personality dari Bang Jon nih. Kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan Bang Jon kepada masyarakat di luar yang mungkin masih asing akan adanya robot ini? Tapi sebelum saya jawab saran dari Bang Hisyam tadi tentang pesan personality ya, saya mau klarifikasi dikit nih. Ilmu saya juga jujur nggak seberapa, masih banyak di sana developer yang lebih ahli dari saya. Dan masih banyak juga ahli-ahli yang di bidangnya, di pendidikan, lebih dari saya. Mungkin saya jawab semampu saya nih. Boleh. Dan saya juga punya pesan untuk teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk belajar dimanapun itu. Ada kesempatan diambil. Kesempatan tidak datang 2 kali, dan kesempatan hanya datang kepada orang yang punya keterampilan. Ada kesempatan, ada keterampilan, jadi. Ada kesempatan, tidak ada keterampilan, hilang kesempatan. Jadi jangan pernah kalian luangkan waktu kalian itu untuk hal yang sia-sia. Asah keterampilan kalian. Carilah kesempatan untuk upgrade kehidupan kalian yang lebih baik. Jadi begitu Sobat Racer. Perlu sangat untuk diterapkan ya. Terus juga ada nih satu pesan yang Kak Hisyam ini pernah sharing sama rekan Kak Hisyam, salah satu teman kampus gitu ya. Bahwasanya dia bilang, kenapa sih lu harus magang di robot gitu kan? Bukannya robot itu merugikan gitu kan? Karena bisa kita lihat banyak yang ter-PHK akan adanya robot gitu. Menurut Bang Jon nih pandangannya atau tanggapannya seperti apa? Ter-PHK karena robot? Iya, ini personality aja sih ya. Bagaimana pandangan? Temen Kak Hisyam tadi tanya gimana? Jadi dengan adanya robot ini memungkinkan merugikan masyarakat
Contohnya misalkan seperti yang ada di tol gitu ya kata dia. Terus pintu tol itu kan sekarang udah yang mengendalikan itu sebuah robot. Sedangkan orang-orang yang sebelumnya bekerja di tempat itu sudah ter-PHK atau sudah tidak bekerja di situ. Gitu. Menurut pandangan Bang John itu seperti apa sih? Baik buruk ya ini Iya. lebih tepatnya. Nah, kalau jawaban dari untuk temannya Bang Hisham, gini, saya luruskan dulu itu bukan robot, yaitu sistem otomatisasi lah untuk mempermudahkan Oke. hidup kita. Oke. Terus yang kedua, apa tidak ada pekerjaan yang baru ketika ada teknologi yang baru? Oke. Misal nih, dulu ada nggak software developer? Dulu ada nggak robotic developer atau sistem komputer engineer? Nggak ada kan? Oke. Nah, Iya. sekarang ada pekerjaan itu. Jadi di mana ada pekerjaan yang hilang itu ada pekerjaan yang baru. Gitu ya. Tergantung teman Bang Hisham itu survive. Ya. Pekerjaan tiap tahun bisa berubah. Kita tidak tahu kesempatan kita di mana. Tapi kalau kesempatan itu hilang, cari kesempatan yang lain. Asah Berarti keterampilan yang itu lain. semua ketergantungan kepada masyarakat itu tersendiri gitu ya. Teman Bang Hisham, bukan masyarakat. Oh iya sih sebenarnya. Balik ke temen gua pribadi sih. masing-masing. Iya, balik ke pribadi masing-masing. Oke. Jadi segitu ya pesan-pesan yang sudah disampaikan Bang John juga. Dari kesimpulannya mungkin kalau teman sobat raser ini ingin bertanya, boleh komentar nanti di kolom komentar gitu ya. Oke, terima kasih kepada Bang John yang telah menghadiri acara podcast kali ini dan juga kakak ingin berterima kasih kepada sobat raser yang telah meluangkan waktu untuk menonton video podcast ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat sobat raser dan kita juga. Sekian dari saya, Raser Robotik Dari Indonesia, untuk dunia, salam kreatif. Oke, thank you.